Ya, shalom Bapak Ibu semuanya, selamat berjumpa dalam program Keluarga Indonesia Bahagia. Malam hari ini kita memilih untuk bentuk tanya jawab dan saya didampingi oleh Pak Soki, panggilan akrabnya Pak Soki, tapi sebenarnya nama lengkapnya adalah Nasukili Giawa, ya, Ketua STT Jeffrey Jakarta. Betul ya Pak Soki? Betul Pak Jarod. Iya. Betul Pak. STT Jeffrey Jakarta ini lokasinya di mana ya Pak ya? Persis kalau mencari batu cincin itu dekat di situ Pak. Jatinegara, dekat stasiun kereta api Jatinegara. Oke. Iya, Boleh jadi tahu, sekitar Pak? 20 meter atau 30-an meter, dan itu kalau misalnya mampir saya akan ajak untuk melihat cincin batu. Ada berapa jurusan, Pak? Ya, kita untuk program S1 2 jurusan Pak, pendidikan dan teologi. Kemudian untuk S2 magister teologi atau teologi, dan dengan konsentrasi dengan beberapa konsentrasi kepemimpinan, misiologi dan beberapa yang lain. Oh, jadi master teologi ya, tapi kan sekarang istilahnya ada konsentrasi keluarga gitu ya. Betul Pak, iya betul. Jadi, kalau di Makassar ada STT Jafri juga, itu ada sama? Iya, dulu Makassar itu adalah induk dari Jeffrey Jakarta. Jadi Jakarta itu cabang. Oke. Tahun 84 dibuka, kemudian tahun 91 itu dimandirikan. 91. Okay. Jadi tetap induk di Makassar Pak Jarod, dan itu sudah sangat senior sekali. Sudah tua. Iya. Ya, kita langsung mulai Pak Soki menjawab pertanyaan ya. Nanti Baik, Bapak Pak. jawab dari sisi teologis boleh, dari sisi kan di SCT, maka dari saya tanya ada jurusan magister teologi ya, tapi penekanannya pada keluarga atau konseling. Jadi boleh dari pendekatan ilmu, kalau saya pendekatan praktisnya aja. Ya. Pertanyaan atau kasus, ini sebenarnya kasus ya. Kalau pertanyaan kan singkat, ini sebuah kasus yang kita bahas. Yang pertama, ini sebenarnya dia bertanya mengenai temannya, atau saya baca saja. Pak, saya tinggal di luar negeri dan teman saya juga di sini di luar negeri. Ya, nah teman saya ini seorang suaminya cerita ke saya kalau istrinya minta cerai. Istri minta cerai ini sudah 6 bulan yang lalu. Nah, alasannya memang suaminya, teman saya ini suka berkata-kata kasar ke istri. Nah, sekarang si suami ini sudah minta maaf dan merubah diri selama 5 bulan. Berarti 6 bulan istrinya minta cerai dan dia merasa atau mengaku sudah mengubah diri selama 5 bulan. Kondisi sekarang masih tinggal satu rumah, tapi sudah beda kamar, jadi pisah kamar. Sejak Desember tahun lalu, Januari, Februari, Maret, April, Mei, ya 5 bulan, 6 bulan sejak minta cerai berarti pisah kamar. Sekarang teman saya sudah berubah dan minta maaf berkali-kali kepada istri. Akhirnya teman saya merasa sudah cukup dan dia mau balik ke Indonesia dengan anaknya, dan anaknya cuma satu. Jadi si suami, si ayah akan pulang ke Indonesia dengan anaknya, tapi istri nggak mau balik. Karena istri punya obsesi pengen mendapat permanen resident di negara ini. Nah, kalau pulang, kan ada jangka waktu ya, sekian tahun nggak boleh pulang, nanti bisa ditolak izin permanen residennya. Nah, pertanyaannya, apakah yang teman saya lakukan ini sebuah tindakan yang benar untuk pulang ke Indonesia bawa anaknya sementara istrinya tidak mau ikut? Atau boleh juga, apakah istri ini benar suami sama anak pulang kok dia nggak mau ikut? Tapi yang ditanyakan sebenarnya apakah tindakan teman saya si suami yang mengambil keputusan pulang ke Indonesia bawa anak ini apa sudah benar? Mereka berdua Kristen, jadi sebenarnya sudah berdoa sebelum mengambil keputusan. Dan ini pertanyaan sebenarnya agak urgent karena sebenarnya pertanyaannya udah 2 minggu yang lalu.
karena 2 minggu lagi mau pulang ke Indonesia. Tapi sekarang ini waktunya tinggal seminggu. Ya, mudah-mudahan malam ini kita bisa jawab dan besok yang bertanya sudah bisa mendengarkan jawabannya. Silakan Pak Soki. Baik, Pak Jarod dan Bapak Ibu dan saudara sekalian. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih untuk Pak Jarod dulu karena ada kesempatan malam hari ini bisa bergabung di acara yang luar biasa ini karena membedah masalah-masalah yang sangat spesial begitu ya. Dan ini saya ingat seperti kita harus membedah masalah yang sangat berhubungan dengan masalah-masalah masalah keluarga yang notabene adalah masalah yang tidak gampang untuk diselesaikan, Pak Jarod. Jadi saya pikir mungkin yang bisa saya sampaikan malam hari ini bahwa kita agak terbatas untuk mengetahui apa masalah di balik yang sedang terjadi. Karena itu masih di permukaan. Sebab apa yang sebenarnya terjadi kita belum mendapatkan. Tetapi sisi ini kita bisa bedah dia. Yang pertama bahwa memang ada keinginan untuk bercerai karena kata-kata kasar. Ya, dan itu mesti harus dicek dulu apa kata-kata kasar apa sebenarnya, apa masalahnya gitu ya, supaya kita bisa lebih objektif untuk menilai. Kita juga bisa memberikan nasihat-nasihat yang lebih praktis lagi sebab apa sebenarnya kata-kata kasar yang disampaikan. Yang kedua adalah tidak ada keterangan yang lain selain dari kata-kata kasar. Dan apakah itu bisa menjadi hal yang boleh dikatakan bahwa ada ancaman untuk bercerai. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mempertanyakan satu rumah tetapi beda kamar. Yang pertama adalah sudah bertobat, kemudian satu rumah bersama-sama tetapi pisah kamar. Nah, ini masalah ini. Jadi kita belum tahu, Pak Jarod. Saya sendiri belum tahu apakah sungguh-sungguh bertobat atau tidak begitu, atau rekayasa begitu. Jadi saya mohon maaf karena ini terus terang bahwa kalau hanya dikatakan sudah bertobat tetapi sudah satu rumah, tetapi masalahnya belum menyatu secara lebih dekat atau satu kamar begitu. Jadi harus dipastikan dulu. Yang ketiga adalah apa maunya balik ke Indonesia. Ini juga belum tahu apa masalahnya. Jadi sebenarnya kita masih juga beraba-raba apa kepentingan balik ke Indonesia, apa urgensinya. Dan yang keempat adalah barangkali juga perlu mengapa istri menuntut supaya tetap tinggal untuk mendapatkan permanent resident itu. Jadi itu memang kita perlu dapatkan itu lebih lanjut. Kalau misalnya ada orang yang bersangkutan mungkin kita bisa mendapatkan atau yang bisa membantu kita. Tapi saya menggarisbawahi Pak Jarod bahwa apa dan bagaimanapun kisah ini mengingatkan kita suatu prinsip bahwa kita tidak ada legitimasi atau boleh dikatakan tidak ada anjuran untuk bercerai. Ya, dari perspektif Alkitab tidak ada anjuran untuk bercerai. Ya, walaupun ada sisi-sisi tertentu yang bisa tafsirkan, tetapi sekali lagi bahwa sejak awal bahwa tidak ada yang namanya perceraian, ya, karena sejak penciptaan kita tahu bagaimana prinsip bahwa Allah menghadirkan keluarga itu sebagai rancangan Allah, jadi bukan rancangan manusia. Jadi kalau rancangan Allah itu harus terjadi. Penciptaan Allah terhadap manusia juga adalah rancangan Allah. Laki-laki dan perempuan juga adalah rancangan Allah. Dipersatukan juga adalah rancangan Allah. Jadi saya pikir itu harus kembali kepada konsep itu bahwa Alkitab menyatakan bahwa Allah punya rencana mempersatukan laki-laki dan perempuan sehingga menjadi satu keluarga yang dikehendaki oleh Allah dan kemudian menjawab atau memberi pertanggungjawaban terhadap mandat itu, ya, yang kemudian menjadi keluarga yang diberkati atau yang berbahagia. Jadi prinsipnya bahwa kita harus
mengetahui dulu bahwa Allah menghendaki keluarga yang bahagia itu, yang kemudian kita tahu bahwa tidak ada satu anjuran untuk bercerai, ya, yang itu dalam teks-teks yang tertentu nanti bisa kita bicarakan. Tetapi sejak awal Allah tidak menghendaki hal itu. Dan kalau kita membaca misalnya teks-teks Perjanjian Baru, Tuhan Yesus sendiri bahwa sudah menggarisbawahi Allah tidak menghendaki perceraian sejak awal. Tetapi kalau kita membaca misalnya Matius 19, itu ada pemahaman tertentu yang kemudian ditafsirkan bahwa boleh bercerai. Tetapi itu nanti lain persoalan. Ya, itu lain dengan data yang ada dulu aja, Pak. Ya. Dengan data yang ada aja, nasihatnya apa? Gitu. Jadi pakai data yang dulu, yang tadi ada dulu aja. Oke. Ya. Baik, yang pertama adalah tentu harus dicek lagi apakah yang sedang terjadi secara secara pribadi dulu, karena yang bertanya ini adalah temannya, ya orang lain begitu ya, tapi bagaimana supaya keluarga ini bisa harmonis kembali. Ya, jadi harus dicek kembali bapak atau ibu yang mencoba untuk memberi solusi bagi keluarga ini. Yang kedua adalah memastikan juga bahwa apakah memang betul pertobatan itu sudah terjadi, ya, maaf itu sudah terjadi dan diterima. Kalau hanya kata-kata saja itu tidak cukup, tetapi itu harus dibuktikan dengan perilaku, mereka menyatu kembali, jangan pisah ranjang lah, ya, itu tidak benar itu. Ya, jadi kalau satu sudah menyatu, ya sudah menyatu dan sudah selesai begitu. Jadi harus dipastikan dulu supaya jangan sampai kita meraba-raba, kita memprediksi sehingga kita nanti bisa salah lagi gitu, Pak Jarod. Menurut saya begitu, Pak Jarod. Oke, sebelum saya tambahkan, karena ini di chat yang bertanya sempat mau bilang mau menambahkan, mau menjelasin sekarang atau menyusul nih. Kalau sekarang boleh audio, ya boleh juga, ya, atau mau ditulis. Kalau misalnya mau menambahkan, silakan. Kalau mau pakai audio langsung dibuka aja, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Jarod dan Pak Suki. Jadi saya tadi mau tambahin juga. Tadi kan tanyanya apa ya tadi ya, tentang apakah sudah bertobat ya. Dan juga tadi bilangnya masih pisah ranjang ya tadi ya. Ya. Yang saya tahu ini ya, yang saya tahu kan karena ini juga teman saya. Jadi dia udah dari 5 bulan ini dia udah mulai sadar kalau apa yang dia lakukan itu salah, yang suaminya Pak ya. Jadi dia udah merubah sifatnya, merubah segalanya, dan dia selalu mencoba untuk mengetuk pintu hati istrinya lagi untuk maafin dia. Dan dia juga sama kayak Pak Suki bilang, dia juga udah baca Alkitab, bilang di Malaiki dia pegang itu kan kalau Tuhan benci perceraian. Jadi dia benar-benar nggak mau yang suaminya ini gitu. Jadi dia udah doa juga, udah coba untuk agar istrinya kembali lagi gitu, kembali bersatu lagi gitu. Tapi sampai sekarang dia bilang istrinya itu udah nggak ada nggak ada rasa lagi gitu sama dia gitu. Dia sudah coba dan itu yang dia dapat dari istrinya. Istrinya bilang kayak gitu sama dia, nggak ada rasa lagi. Dan juga akhirnya dia sudah suaminya ini memutuskan untuk balik ke Indonesia untuk untuk anaknya juga, karena dia pemikiran dia kayak gini. Jadi dia pikir kalau anaknya di dalam situasi kayak gini, di dalam satu rumah yang nggak harmonis, selalu melihat papa mamanya diam-diaman kayak gitu ya, nggak kayak dingin lah kayak gitu ya. Jadi dia pikir lebih baik dia balik ke Indonesia. Anaknya yang cowok kan udah sekitar umur 11 tahun, dia juga udah sadar apa yang terjadi. Dia pikir bisa mungkin ada teman di Indonesia, ada sepupunya, jadi kayak bisa dialihkan gitu fokus pemikirannya untuk anaknya. Jadi dia juga berpikir untuk lebih ke anaknya, untuk balik ke Indonesia gitu Pak.
Itu Pak Soki. Oke, dari tambahan data tadi, Pak Soki mau menambahkan atau tidak dulu? Ya, saya lihat Pak Jarod, ini memang perlu klarifikasi karena ini bagaimanapun ini ada sesuatu yang saya tangkap bahwa ada akar pahit yang belum tuntas. Jadi itu harus tuntas karena kalau hanya permukaan itu nanti jadi masalah lagi ya. Oke. Itu menurut saya Pak. Ya, kalau gitu sekarang saya akan tambahkan ya. Jadi polanya adalah pertanyaan Bapak bahas, nanti saya tambahkan. Di sini juga ada Pak Erik Kristanto, ya, gembala dari PPL Bandung yang selalu hadir setiap kali Zoom, juga sering menambahkan. Demikian juga kalau Pak Roni Daud nanti masuk, dia juga akan menambahkan. Ya, nah ke Pak Erik, pertanyaan 3 kasus malam ini sudah saya WA Pak, mungkin sambil Zoom bisa baca WA-nya sehingga nanti tahu apa yang sedang dibahas. Oke. Nah, baik, saya akan menambahkan dari data yang ada saat ini saja, dengan tambahan sedikit tadi, gitu ya. Saya termasuk sering pelayanan ke luar negeri ya, dari tahun 98 itu, baik itu New Zealand, Australia, Eropa, Amerika, dan saya sering berjumpa memang orang-orang yang punya obsesi mau pindah benar-benar dari mulai temporary resident, permanent resident, bahkan kalau perlu sampai ke citizen. Dan itu ketika menjadi sebuah impian, itu menjadi sangat penting sekali, termasuk konsekuensi. Misalnya ada yang ini menyimpang sedikit ya, supaya Bapak Ibu yang lain jadi memahami situasinya. Contohnya, saya pernah berjumpa orang kaya di Jawa Timur, anaknya mau dapat permanent resident di Amerika, dan ibunya meninggal. Kalau dia pulang ke Indonesia, harus pulang dari awal. Akhirnya dia nggak pulang. Padahal ini anak dibiayai oleh orang tuanya. 2 tahun lagi ganti bapaknya yang meninggal. Sehingga akhirnya anaknya tetap tidak pulang. Dan ini orang kaya ini punya 2 anak di Amerika, dua-duanya sedang mengajukan permanent resident. Ini sampai jadi pembicaraan. Wah, orang kaya meninggal, ayah ibu 2 anak nggak ada yang datang karena ngurus permanent resident. Lalu rumahnya ini saya sempat diajak lewat ke depan rumahnya gitu, wah jadi kayak rumah hantu gitu. Jadi emang ketika sebuah obsesi itu dituntut menjadi sangat penting sekali. Nah ini posisinya istrinya yang pengen mendapatkan permanent resident. Nah saran saya gitu ya, kalau saya dimintain saran apakah tindakan teman saya ini untuk balik ke Indonesia benar, saya berani mengatakan tidak benar. Kenapa? Terlalu banyak yang saya jumpai kasus-kasus orang suami istri beda negara. Ini saya tidak berharap ya, saya tidak berharap. Tapi ujung-ujungnya cerai itu hampir 90%. Jadi misalnya suami atau istri merantau ke New York gitu ya. Suami atau istri salah satu nggak dapat visa gitu. Yang satu berangkat duluan gitu. Wah, berangkat duluan gajinya gede, jadi nggak jadi pulang gitu. Atau TKW di Hong Kong gajinya gede, nggak pulang-pulang. Malah yang selingkuh yang di Indonesianya, ibunya jadi TKW di Hong Kong, kerja keras, kirim uangnya ke kampung, yang di kampung nganggur, suaminya nggak tahan, ditinggal istri berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ya menggunakan uang istrinya untuk selingkuh, akhirnya cerai juga. Jadi angka perceraian di Indonesia itu kantong-kantong tertinggi itu kantong-kantong pengekspor TKI. Artinya di mana suami istri terpisahkan. Demikian juga kalau saya ke Belanda cukup banyak kasus juga ya hampir kayak begini. Ketika suami atau istri salah satu pulang gitu ya karena macam-macam alasan pulangnya. Ya, kalau ini malah mau pulangnya itu sudah ada kata-kata mau cerai gitu. Kadang-kadang yang ada yang belum ada mau cerai nih gitu. Karena yang satu merasa bahwa nggak ada harapan di sana gitu ya, yang satu merasa masih ada harapan. Lalu ya pulang sementara deh, kalau saya balik Indonesia dapat harapan nanti kamu nyusul. Ini pulangnya baik-baik begini aja nih. Yang satu pulang Indonesia dapat harapan gitu, yang tinggal di sana juga dapat harapan pekerjaan gitu ya. Apalagi kalau harapan pil dan will gitu ya. Itu aja ujung-ujungnya cerai gitu. Itu terlalu banyak. Maka kalau saya ditanya gitu ya, tetap menurut saya kalau betul-betul mau mempertahankan keluarga.
Ya, kecuali misalnya anaknya autis, kebutuhan khusus, di sana nggak sanggup biaya terapi, demi cintanya sama anak, kayaknya pilihan ke Indonesia paling baik, atau di sana ini nggak punya pekerjaan, jadi tiap bulan minus, kalau pulang Indonesia bisa ikut orang tua, jadi tapi tetap ketika harus berpisah, gitu ya, suami istri itu menurut saya risikonya terlalu besar, apalagi sudah ada konflik sebelumnya dan bahkan si istri sudah minta cerai. Maka kalau ditinggal itu sudah kayak digongin aja menurut saya. Ya. Jadi kalau saya menyarankan untuk tidak pulang dulu, tapi justru pemberesan dulu. Tapi sebenarnya langkah suami sudah benar sampai pada tahap dia sudah minta maaf. Karena ini sebenarnya suaminya ngaku bahwa selama ini dia kata-kata kasar ya, bahkan yang namanya ya orang tinggal di luar negeri itu kalau KDRT udah pasti malah bisa lapor polisi gitu ya. Kalau di Indonesia KDRT aja nggak lapor polisi aja ke polisi malah kadang ya nyalain yang lapor. Jadi tapi kalau tinggal di luar negeri gitu ya, kalau KDRT pasti urusannya udah lebih panjang lagi. Tapi kalau kata-kata kasar, nah ini tadi menurut saya 5 bulan kurang ya untuk sebuah permintaan maaf. Karena bagaimanapun juga wanita itu ketika dikata-katai kasar dia hatinya terluka. Dan menyembuhkan hati yang luka itu kan tidak mudah. Jadi sering kan dalam konflik yang lain ini gitu ya, suami itu berpikir bahwa ya yang penting saya berubah gitu. Sedangkan istri kadang menuntut lebih bahkan daripada perubahan gitu. Permintaan maaf yang gaya perempuan. Istilah saya itu permintaan yang gaya perempuan. Apa itu permintaan gaya perempuan? Minta maafnya tuh betul-betul sambil merasa salah gitu. Sedangkan laki-laki itu kadang minta maafnya itu kayak ya saya minta maaf ya, nanti kamu juga saya maafkan. Jadi kan ada kata nanti kamu juga saya maafkan itu udah kayak merasa nggak bersalah. Gitu. Atau maafin saya ya, saya akan ada kata-kata kasar, tapi ya kamu lain kali juga jangan ngeyel. Nah, pakai alasan itu sudah kayak bukan minta maafnya. Jadi emang wanita itu kan kuat di perasaan. Jadi kalau bisa mintalah maaf dengan gaya perempuan. Gitu ya. Jadi minta maaf yang memang beda. Kalau ini saya kasih contoh dulu. Ya, di partai, di perusahaan, laki sama laki-laki. Itu tidak masalah untuk minta maaf gaya laki-laki. Maafkan ya Pak ya, kalau saya ada kata-kata yang kurang berkenan, seandainya saya ada kesalahan, maafkan saya. Itu yang satu pihak lagi bisa berkata, oh ya Pak Jarot, kalau saya ada kesalahan juga maafkan saya. Minta maafnya masih pakai, Pak, kalau saya ada kesalahan, maafkan saya. Tapi kalimat seperti ini tidak bisa dipakai untuk minta maaf kepada perempuan, kepada istri. Mah, kalau saya ada salah, maafkan saya. Kalau kamu tuh salah. Jadi kalimat minta maaf kepada seorang laki-laki, sesama laki-laki, dan mereka oke, saling memaafkan gitu. Walaupun kalimatnya seperti itu. Tapi jangan harap kalimat yang sama digunakan kepada perempuan. Jadi memang perempuan ini makhluk ajaib, ya makhluk perasaan, berbeda dengan makhluk laki-laki. Sampai ada istilah namanya men from Mars, women from Venus gitu ya, atau laki-laki otak kiri, wanita otak kanan, dan berbagai terminologi lainnya yang memang sangat berbeda. Nah, kalau saran saya, kalau belum keburu beli tiket, beli tiket pun masih bisa dipending, ya kan masih bisa ditunda 1 tahun gitu ya. Menurut saya tunda, ya tunda kepulangan ke Indonesia. Kalau toh nanti pulang sudah bisa bareng-bareng. Jadi menurut saya mencoba 5 bulan itu kurang ya. Nah, itu tambahan dari saya. Apakah Pak Erik mau menambahkan dari kasus ini? Ya, boleh Pak Jarot, ada sedikit saja, rasanya sudah lengkap. Cuma saya ingin nambahkan satu hal bahwa rasanya ini mungkin kata-kata kasar itu hanya trigger ya yang menyebabkan ada permintaan cerai. Dan kalau saya mungkin kasusnya menurut saya sih sudah banyak konflik yang mungkin nggak disebutkan Pak Jarot. Karena kalau seseorang sudah minta cerai itu pasti masalahnya bukan biasa-biasa gitu ya. Ya karena jadi pasti sudah keputusan besar ya Pak ya. Ya, itu sudah numpuk. Mungkin di atasnya kayak apa ya, kayak iceberg ya Pak Jarot ya. Gunung es, di atasnya kelihatannya kecil, hanya ngomong kata-kata kasar, tapi sebenarnya di bawahnya banyak gitu. Dan untuk memulihkan hati yang sudah sangat terluka itu memang nggak mudah.
perlu perjuangan, perlu waktu. Itu jelas. Jadi waktu itu penting apalagi buat seorang wanita. Karena itu sangat benar sekali kalau seharusnya Bapak ini nggak pulang ke Indonesia. Ya, lebih-lebih karena dia yang istilahnya kan dia yang ya bukan menyalahkan tapi penyebabnya ada di dia. Sampai dia kemudian juga sudah berkata minta maaf, artinya dia mengakui dia seharusnya wajib untuk mempertahankan, ya, mempertahankan rumah tangganya dan dia yang harus bayar harga. Ya, memang ini risikonya Pak kalau wanita sudah sakit hati kadang-kadang menyembuhkannya perlu waktu yang sangat lama dan kadang-kadang meskipun sudah sembuh kadang-kadang bisa jadi lagi istilahnya gitu Pak ya. Karena wanita kan kadang-kadang ada juga yang tipenya suka mengingat masa-masa lalu gitu ya, yang dulu-dulu diungkit lagi, yang dulu sudah diampuni, sekarang kerasa sakit lagi, itu satu hal yang wajar gitu ya, meskipun nggak boleh dibiarkan seharusnya. Ada seorang hamba Tuhan begini Pak, mengampuni itu seperti mengupas bawang, ya. Kadang-kadang kita sudah merasa mengampuni gitu, tapi suatu saat nanti perasaan itu datang lagi. Tetapi kita sebagai anak Tuhan yang tahu kebenaran, kita harus mengampuni lagi. Ya, nanti mungkin itu akan datang lagi, muncul lagi, tapi seperti mengupas bawang tadi, itu harus terus dikupas, diampuni, dibereskan, sampai nanti akhirnya benar-benar hati itu bisa merasa plong, bisa merasa lega. Gitu. Karena itu kalau dalam waktu 5 bulan, menurut saya ini belum sangat cukup sekali ya Pak ya untuk sakit hati yang sudah mengakibatkan sampai muncul kata-kata cerai gitu. Dan kemudian saya juga percaya kenapa saya merasa bahwa ini masalahnya bukan hanya kata-kata kasar, karena istrinya ini kan nggak mau pulang Pak. Ya, saya percaya sebenarnya untuk memperoleh permanent resident bukan alasan utama. Karena biasanya kalau sudah menikah, pasti semuanya mempertimbangkan pasangan. Kalau pasangan mau kembali, ya mungkin permanent resident pun bisa dikorbankan kalau memang masih ada kasih, ada sayang. Gitu. Nah, karena itu saya percaya ini sebenarnya sangat banyak sekali masalahnya di luar kata-kata kasar. Gitu. Ya. Nah, kalau ini memang benar-benar Bapak ini pulang ke Indonesia, seperti Pak Jarod tadi katakan, itu seperti ya tadi menambahi Pak ya, bunyi gong itu Pak ya, ngegongin gitu ya. Istilahnya sudah ada api, disiram minyak gitu kan, disiram bensin, jadi semakin besar dan kemungkinan itu akan lebih memperberat hubungan mereka gitu untuk bisa pulih kembali gitu. Ya. Nah, dan ini yang kasihan adalah anaknya. Ya, mereka harus pilih siapa, anaknya harus pilih siapa. Ya, seringkali kalau orang yang pisah, kalau masih dalam satu kota, satu negara, mudah buat anaknya ketemu gitu ya. Tapi kalau sudah beda negara lebih susah lagi. Ya, tapi ya kita tidak mengharapkan perceraian, kita mengharapkan ini dipulihkan, diselamatkan rumah tangganya, dan seiring waktu pasti bisa pengampunan itu bisa benar-benar tulus. Karena itu sebaiknya Bapak ini meskipun sudah ada tiket, saya pikir lebih baik mengorbankan tiket yang mungkin cukup mahal, tapi rumah tangga, pernikahan, anak lebih penting daripada itu semua. Mungkin itu Pak Jarod tambahan saya. Tiket biasanya kan masih bisa berumur setahun ya. Iya. Oke, makasih Pak Erik. Kita lanjut dulu.